Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Wiwi Andriani. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, teman-teman, hari ini saya tidak akan mereview buku, tapi sebagai gantinya saya akan membacakan satu atau dua puisi dari buku ini. Tuh, judulnya Puisi-Puisi Cinta oleh W.S. Rendra. Jadi selain membaca novel atau buku-buku apapun, saya juga suka membaca puisi. Karena ini buku kumpulan puisi, saya agak bingung bagaimana mau mereviewnya. Jadi saya akan coba membacakan beberapa isinya saja. Buku ini saya baca di aplikasi Ipusnas. Bagi teman-teman yang tertarik mau membacanya, juga boleh mendownload aplikasi Ipusnas dan bisa membacanya secara gratis. Dan juga stok bukunya lumayan banyak, jadi sepertinya tidak akan antri. Sebelum membaca puisinya, mungkin lebih baik kalau kita bahas dulu siapa sih Rendra ini. Jadi beliau ini adalah seorang sastrawan terkenal Indonesia, kelahiran tahun 1935 dan meninggal 2009 lalu. Di bagian awal buku ini diceritakan bahwa sejak kecil Rendra ini sudah terlihat bakatnya dalam berpuisi. Jadi ini dilihat dari tradisi keluarganya, di mana pada lingkungan keluarga Jawa berdarah biru selalu ada waktu untuk mengadakan pertemuan keluarga. Dari pertemuan ini, anggota keluarga yang masih muda akan diminta untuk menembang secara spontan dan liriknya dikarang pada saat itu juga. Dari panggung kecil inilah, pada saat usianya Rendra masih sangat muda, bakatnya sudah terlihat dan diakui oleh keluarganya. Memasuki masa SMP, teman-teman Rendra ini sudah banyak yang mulai tertarik dengan perempuan, dengan lawan jenis. Jadi Rendra diminta untuk membuatkan puisi yang akan dikirimkan ke si perempuan yang ditaksir temannya. Nah, nantinya ternyata si perempuan yang dikirimi puisi nanti datang juga ke Rendra untuk dibuatkan puisi balasan. Jadi Rendra ini menulis puisi yang kemudian dia balas sendiri. Jadi sepertinya masa-masa SMP-nya lumayan lucu ya. Mungkin itu sebabnya puisi-puisi di bagian awal bukunya agak lucu dan memang menggambarkan cerita-cerita cinta anak-anak remaja. Buku-buku kumpulan puisinya Rendra ini sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa, tapi aku pilih buku ini karena sebelumnya waktu masih kuliah pernah membaca sedikit di bagian awal. Dulu ada teman saya punya bukunya, jadi saya baca sedikit, dan pas saya dapat di Ipusnas ternyata ada. Oke, saya baca ulang deh. Di buku ini ada 3 puisi yang saya suka, tapi saya hanya akan membacakan 2 puisi saja. Yang pertama ini judulnya Temperamen, halaman 12, dan dibuat pada tahun 1958. Oke, kita baca. Temperamen. Batu kali ditimpa terik matahari, betapa panasnya. Ketika malam kembali membenam, kali pun tentram. Bulannya sejuk dan air bernyanyi tiada henti. Jika kita marah pada kekasih, selamanya tak bisa lama. Jadi ini puisinya pendek ya, dan enak dibaca. Selanjutnya akan saya bacakan puisi kedua yang saya suka. Ini judulnya Bunga Gugur. Oke, kita baca. Bunga gugur. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya. Kekasihku, bunga gugur di atas tempatmu terkubur.
gugurlah segala hal ihwal antara kita. Baiklah, kita ikhlaskan saja. Tiada janji kan jumpa di sorga, karena di sorga tiada kita kan perlu asmara. Asmara cuma lahir di bumi, di mana segala berujung di tanah mati. Ia mengikuti hidup manusia, dan kalau hidup sendiri telah gugur, gugur pula ia bersama-sama. Ada tertinggal sedikit kenangan, tapi semata tiada lebih dari penipuan, atau semacam pencegah bunuh diri. Mungkin ada pula kesedihan, itu baginya semacam harga atau kehormatan, yang sebentar akan pula berantakan. Kekasihku, gugur ya gugur, semua gugur. Hidup, asmara, embun di bunga, yang kita ambil cuma yang berguna. Ini puisinya sedih ya. Ini dibuat pada tahun 1954. Diceritakan juga di pengantar buku ini bahwa pada saat kelas 2 SMA, Rendra kan punya pacar pada saat itu, dan pacarnya ketika pulang sekolah naik sepeda itu ditabrak dan meninggal. Dan pada saat itu Rendra sangat terpukul. Kemudian beliau berusaha untuk bangkit, dan ternyata bangkit tidak semudah itu, sehingga di pengantar ini disebutkan bahwa keadaan itu tergambar di dalam puisi Bunga Gugur ini. Dan ada lagi salah satu puisi yang lainnya. Saya sangat suka buku ini. Yang pertama, puisi-puisinya, isinya tentu saja saya suka. Kemudian yang kedua, bukunya ini informasinya lengkap. Kebiasaan saya kan membaca buku itu dari bagian paling awal sampai di akhir semuanya saya baca, dan saya senang dengan buku ini karena di bagian awal itu banyak di pengantar atau catatan editornya itu banyak informasi mengenai Rendra. Kemudian di bagian akhir bukunya juga ada biografinya, jadi sangat lengkap. Saya tidak perlu lagi mencari tahu informasi tentang Rendra ini di sumber-sumber lain. Jadi bukunya sangat lengkap, bagus. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya rekomendasi buku puisi yang bagus dibaca, boleh tulis di kolom komentar.